Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep pengendalian kualitas data pengukuran antropometri. Menurut kalian, kira-kira nih, yang sudah kalian baca sebelumnya dan pelajari, apa sih yang dimaksud dengan proses pengendalian kualitas data pengukuran antropometri? Ada yang bisa memberikan jawaban ataupun argumentasinya? Kenapa kita perlu mempelajari pengendalian kualitas data pengukuran antropometri? Ya, kan tanggapan? Silakan. Ada nggak yang mau Bu, tanggapan? maaf Bu, bisa ulang nggak Bu pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa kita perlu mempelajari pengendalian kualitas data pengukuran antropometri? Kenapa? Kira-kira. Ya sudah ada di LMS dan kalian sudah baca sebelum. Kira-kira buat apa? Ya, kemarin yang kalian baca terkait apa? Yang sudah dibaca. Terkait Itu antropometri. Ya, antropometri kenapa? buat untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan dapat dipercaya, Bu. Oke, jadi kita ingin, betul sekali, ingin melihat nih bahwa data yang dikumpulkan itu berkualitas nggak sih? Valid nggak sih? Gitu. Apakah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan? Sehingga pada pertemuan kedua ini, setelah UTS, kita mengkaji bagaimana konsep pengendalian kualitas data pengukuran antropometri. Kalau pada materi sebelumnya, kita membahas tentang konsep pemantauan pertumbuhan. Kita mau melihat bagaimana proses tumbuh kembang. Kita melakukan pengukuran. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, maka kita lakukan plotting. Kita akan mengisi datanya pada KMS bayi ataupun balita tersebut. Terus, kita akan melakukan proses pemantauan pertumbuhan melalui grafik pertumbuhan anak yang ada di KMS tersebut untuk memantau bagaimana pertumbuhannya yang terjadi dari bulan ke bulan. Nah, pada saat kita sudah melakukan proses pengukuran antropometri, maka kita perlu mendasari bahwa bagaimana data yang kita kumpulkan tersebut. Apakah sudah betul-betul sesuai dengan standarnya? Apakah sudah kita perhatikan beberapa hal yang perlu dibuat ataupun dipoinkan pada saat melakukan proses pengukuran antropometri? Atau pada saat kondisi bayi balitanya seperti apa kita mengkondisikan pada saat dilakukan pengukuran. Nah, hal ini berpengaruh karena
dari bulan ke bulan kita akan melakukan pemantauan pertumbuhan melalui KMS. Kalau melalui beberapa pengukuran antropometri, kita akan melakukan proses pemantauan status gizi. Kalau di grafik pertumbuhan anak, kita akan melakukan pemantauan apa yang kita lakukan pada saat kita mengisi KMS? Pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan. Nah, saat ini kita akan melakukan bahwa data yang kita kumpulkan dalam mengukur antropometri ini benar-benar berkualitas. Maka yang menjadi sasaran kita adalah pada saat kita berbicara tentang kualitas data dalam pengukuran antropometri. Nah, anak-anak semua, yang menjadi kemampuan kalian yang perlu dicapai adalah bahwa kalian mampu nih menjelaskan ataupun melakukan bagaimana menentukan presisi dan akurasi. Ada yang sudah baca bedanya presisi dan akurasi? Ada. Presisi seperti apa? Kalau presisi yaitu kemampuan mengukur secara berulang-ulang dengan selisih hasil pengukuran yang kecil. Akurasi? Kalau akurasi yaitu kemampuan mengukur untuk mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan hasil yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, pada saat kalian sudah menentukan datanya itu presisi nggak? Atau presisinya seperti apa? Presisinya lemahkah atau presisinya kuatkah? Begitu juga, kalau presisinya lemah ataupun rendah, berarti apa faktor yang mempengaruhinya? Karena pada saat bicara presisinya rendah ataupun presisinya lemah, begitu juga dengan akurasinya, maka ada hal yang akan mempengaruhi proses pengukuran yang sudah dilakukan. Nah, kita akan mengkaji apa faktornya yang mempengaruhi sehingga kenapa hasil pengukurannya menjadi kurang berkualitas. Kenapa kita perlu sedetil itu menentukan presisi dan akurasi pada saat melakukan pengukuran? Ya, yang bisa memberikan respon dari pertanyaan Ibu? Kenapa kita perlu sedetil itu memperhatikan kualitas data, presisi, dan akurasi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Presisi dan akurasi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas data antropometri. Kesalahan dalam pengukuran dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang salah dengan alat ukur dan prosedur yang akurat dan presisi hasil pengukuran menjadi lebih dapat diandalkan. Ya, betul sekali. Jadi, ini akan menentukan interpretasi. Kan kita bicara tuh kemarin, pada saat kamu membuat nih plotting dan juga melakukan pemantauan pertumbuhan dari bulan ke bulan. Pada saat kamu salah melakukan pengukuran, maka akan salah juga melakukan plottingnya. Akan salah juga melakukan interpretasinya. Apakah dia tumbuh? Apakah dia tidak tumbuh? Dan faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, ini yang akan mempengaruhi interpretasi. Pada saat sebenarnya dia tumbuh, tapi karena pada saat pengukuran itu bayinya sedang rewel dan juga tidak bisa diajak kerjasama untuk dilakukan pengukuran, maka kamu akan mencari jalan pintas sehingga data pengukuranmu akan mempengaruhi kualitasnya. Dampaknya interpretasi menjadi salah. Yang seharusnya dia berada dalam kondisi bermasalah, tidak tumbuh, tetapi karena ada kekuatan bayi menangis, tahu-tahu berat badannya nambah. Ataupun dalam kondisi di mana misalnya pempes yang digunakan tidak kamu perhatikan. Pempesnya udah dari pagi yang ditimbang pada saat siang hari. Udah banyak cairan yang masuk, terus ujuk-ujuk langsung kamu lakukan penimbangan. Dampaknya adalah
klien ataupun anak balita tersebut menjadi tambah berat. Akhirnya kamu plotting nih, ya anaknya naik berat badannya melewati KBM. Tetapi kita tidak teliti, kita tidak memperhatikan bahwa ada faktor yang mempengaruhi ternyata data yang kita peroleh menjadi keliru ataupun tidak berkualitas. Jadi interpretasinya menjadi salah, dampaknya intervensi yang akan kamu lakukan, program yang akan kamu canangkan menjadi kurang tepat ataupun malah tidak tepat. Nah, ini dampaknya jangka panjang yang perlu kamu perhatikan, sehingga dari awal kamu sudah harus aware, kamu sudah harus peduli bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak main-main. Pada saat belajar antropometri, itu tidak lagi posisinya tidur. Atau pada saat dilakukan pengukuran antropometri oleh Bu Emil, kamu tidak dalam posisi bolos. Karena datanya, kualitas informasi yang diberikan itu sangat berpengaruh dalam proses pengukuran antropometri. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi dasar kita, pokok bahasan kita terkait dengan konsep pengendalian kualitas data pengukuran antropometri, yang dimana kami berharap pada saat kamu diberikan materi ini, kamu bisa melatih diri kamu untuk bisa menganalisis pengendalian kualitas data dalam pengukuran antropometri. Di awal kita akan bahas konsep antropometri, bagaimana presisi dan akurasi, apa faktor yang mempengaruhi kesalahan pengukuran, dan bagaimana kita memperhatikan prosedur dalam pengukuran antropometri. Untuk poin 4 ini sudah dijelaskan di awal sebelum pelaksanaan UTS. Namun yang menjadi perhatian kita pada hari ini adalah apa poin-poin penting yang sudah harus kita perhatikan, yang sudah harus kita garis bawahi pada saat kita udah tahu ada 10 langkah untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Nah, poin-poin penting mana yang menjadi garis merahnya, yang menjadi benang merahnya, sehingga pada saat kamu melakukan pengukuran ini benar-benar diperhatikan. Jadi bukan kita melakukan pengukuran antropometri, namun kita memperhatikan adakah dari 10 langkah pengukuran tinggi badan itu yang kita kurang perhatikan, yang kita tidak teliti, sehingga kualitas data pengukuran menjadi tidak tepat. Baik, selanjutnya kita awali dengan konsep antropometri. Tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya antropometri adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur dimensi fisik manusia, berasal dari tulang, otot, dan jaringan, lemak, ataupun adiposa. Jadi dia adalah pengukuran dimensi fisik manusia. Kamu udah belajar di pertemuan yang pertama. Nah, pengukuran ini meliputi berbagai aspek. Bisa tinggi badan, bisa panjang badan, bisa berat badan, bisa lingkar lengan atas, ada lingkar kepala, ada massa otot, ada massa lemak, ada tinggi lutut, ada lebar bahu, ada panjang lengan, dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kamu bahwa yang diukur adalah dimensi fisiknya. Namun, poin dimensi fisik itu sangat luas sekali yang kita sudah bahas sebelum. Nah, kita akan mempertegas bahwa antropometri yang kamu pelajari itu sangat berperan. Berperannya apa? Yang pertama, untuk apa yang pertama? Untuk menghitung status gizi individu pada satu waktu. Nah, yang pertama, betul sekali, untuk menghitung status gizi individu pada satu waktu. Kita tidak berbicara pada saat ini, kalau kemarin kita berbicara tentang pemantauan pertumbuhan. Oke, maka kita menggunakan KMS dan balok SKDN. Nah, di antropometri saat ini kita berfokus kepada status gizi.
Kalau kemarin bicara tentang status pertumbuhan dengan KMS-nya, dan saat ini kita akan fokus pada status gizi. Pengukuran antropometri ini untuk menghitung status gizi individu pada satu waktu. Kalau pada satu waktu contohnya gimana? Udah belajar nih bersama dengan Bu Emtia. Untuk menghitung status gizi individu pada satu waktu. Misalnya gimana? Hitung status gizi individu pada satu waktu. Contoh yang sudah kamu pelajari kemarin gimana? Ada yang bisa memberikan masukan? Ayo, nggak tidur kan? IMT bukan? Izin, Bu. Ya, betul IMT. Gimana? Oke, yang lain? Ya, silakan. Kalau untuk menghitung kebutuhan kalori hariannya, Bu, Kalau kalori berbeda dengan status gizi. Kalau kalori bicara tentang apa? Mari orang loh. Mana? Bisa di-unmute. Jadi Oke. Kalau kalau kebutuhan, kalau perhitungan itu masuknya ke kebutuhan. Jadi dia sudah mengarah ke intervensi. Tapi ini bicara tentang antropometri. Berbeda. Bisa dipahami perbedaannya? Bu. Oke. Nah, kalau menghitung status gizi individu pada satu waktu seperti apa? Tadi yang jawab IMT. Gimana? Untuk menghitung status gizi individu pada satu waktu. Ini udah kamu pelajari kemarin bersama Bu Emil, udah ada. Contohnya gimana? Hitung status gizi individu pada satu waktu. Ya. Contohnya, misal kamu datang ke posyandu. Nah, di posyandu kamu ngapain? Mengukur tinggi badan, berat badan. Mengukur tinggi badan dan berat badan. Terus, dari tinggi badan dan berat badan, kamu manfaatkan buat apa? Dari data berat badan dan tinggi badan buat apa? Untuk mengukur status gizi. Untuk mengukur status gizi berdasarkan indeks IMT. IMT, indeks massa tubuhnya. Itu dari waktu ke waktu, dari satu waktu, Maksud Ibu. Jadi kamu datang ke sekolah misalnya. Terus di sekolah kamu ngobrol menyampaikan informasi maksud dan tujuanmu kepada kepala sekolahnya. Bapak, Ibu, kami mau melakukan pengukuran antropometri pada anak kelas 1. Bolehkah? Gitu. Terus kamu sampaikan suratnya. Nah, kamu langsung nih menyiapkan alat ukurnya, alat timbangnya, mengukur tinggi badan dan menimbang berat badannya. Dan kamu tentukan status gizinya. Maka itu dikatakan menghitung status gizi individu, anak sekolah, ataupun wanita usia subur, ataupun balita dalam satu waktu. Nah, itu bicaranya dalam satu waktu. Terus kamu datang lagi nggak? Enggak, karena kamu dalam satu waktu itu aja. Kamu datang ke sekolah itu dalam satu waktu itu aja. Paham? Dalam satu waktu? Paham, Bu. Oke. Yang kedua. Yang kedua, manfaat dari antropometri apa? Tuh, Memonitor status gizi dan perkembangan motorik individu. ya, lanjutkan.
Untuk memonitor status gizi dan perkembangan motorik individu dari waktu ke waktu. beda nggak dengan yang pertama? Beda nggak dengan yang pertama? Beda, Bu. Apa bedanya? Kalau yang pertama dari satu waktu. Kalau yang kedua dari waktu ke waktu. Contohnya gimana? Dari waktu ke waktu. Contoh. Sama kayak kemarin kita di GPA, grafik pemantauan anak-anak. Mana? Waktu. Pada saat kamu melakukan monitor status gizi dari waktu ke waktu. Kalau tadi kamu ke posyandu, satu kali status gizi balitanya. Misalnya berdasarkan tinggi badan menurut umur, ataupun anak usia sekolah, untuk mengetahui kasus stuntingnya dari waktu ke waktu. Terus, kalau dari waktu ke waktu, kamu datang lagi apa enggak? Datang. Datang lagi, betul. Nah, kamu datang lagi untuk melakukan pengukuran yang sama. Maka kamu akan bisa melihat, memonitor, apakah bulan pertama dengan mungkin 3 bulan berikutnya, ini terjadi perubahan. Status gizi anak usia sekolah dari waktu ke waktu. Selain memonitor status gizinya, kamu juga memonitor apanya? Di poin kedua. Apa yang kamu monitor selain menghitung status gizi dari waktu ke waktu? Perkembangan motorik. Perkembangannya, perkembangan motoriknya. Betul. Motorik. Betul. Kalau kemarin kita bicara di KMS itu untuk pertumbuhan. Tapi kalau di status gizi, selain itu kita juga memantau perkembangan. Berkembang nggak motoriknya? Berkembang nggak motorik kasarnya? Berfungsi nggak motorik halusnya? Kita udah belajari. Bulan pertama dia harusnya bisa apa? Bulan kedua dia bisanya apa? Bulan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya bagaimana perkembangannya. Itu juga kita monitor. Kalau pada anak PAUD misalnya kita deteksi dini tumbuh kembang. Kita lakukan monitor, kita melakukan pemantauan, tumbuh nggak ya? Berkembang nggak ya motoriknya? Selain dia tumbuh, apakah dia juga berkembang? Jadi 2 poin itu yang membuatnya berbeda. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Untuk mengkaji status gizi suatu populasi pada satu waktu dan faktor yang mempengaruhinya. oke, apa bedanya dengan poin pertama dan kedua? Apa bedanya? Kira-kira? Ada yang bisa memberikan masukannya? Kalau poin yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Kalau poin 1, 2 itu biasanya berkaitan dengan program. Program ataupun penelitian ataupun pengabdian, kegiatan ilmiah lainnya ataupun rutin. Kalau yang ketiga berkaitan dengan skalanya yang lebih besar. Ini bicara tentang nasional, internasional bahkan.
Dalam prosesnya, ini berkaitan dengan nutritional survey. Jadi survei gizi. Contohnya survei gizi apa? Secara nasional. Kira-kira apa surveinya gizi secara nasional? Ada yang pernah mengenal Riskesdas? Riset kesehatan dasar ya, Bu? Ya, betul sekali. Riskesdas itu dilaksanakan setiap berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Dan itu rutin? Rutin, tapi per Rutin. tahun. Setiap 5 5 tahun. ya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan penilaian survei, survei nasional. Untuk mengkaji status gizi dalam suatu populasi. Kalau bicara populasi, maka lingkupnya lebih luas atau lebih kecil? Lebih luas atau lebih kecil kalau kita bicara populasi? luas. Lebih luas. Lebih luas. Lebih luas. Misalnya kamu datang ke sekolah, yang kamu datang sekolahnya hanya yang ada di Pangkal Pinang saja, atau yang ada di Sungai Liat saja. Tetapi kalau bicara populasi, maka bicara provinsi. Yang terdiri dari 7 kabupaten kotanya. Jadi, subjeknya ataupun lingkupnya, sasarannya, ini lebih luas karena bicara tentang populasi. Yang kamu kaji tetap status gizinya. Namun indeksnya juga lebih banyak dibandingkan dengan data pada poin pertama dan kedua. Lingkupnya lebih banyak. Kalau kamu pernah membuka Riskesdas, kira-kira data yang ada di dalam Riskesdas itu apa aja? Kamu sudah pernah membuka Riskesdas, mungkin pada mata kuliah tertentu, ini pasti butuh ini. Apa? Isinya dari Riskesdas, SSGI, SKI, itu apa isinya? Sudah tahu? Sudah pernah download Riskesdasnya? Buat apa? Isi dari Riskesdas apa? Data kependudukan, Bu. Data kependudukan. Apalagi selain data kependudukan? Status gizi, Status gizi, betul. Status gizinya apa aja? Indeksnya. berat badan, tinggi badan, Berat badan menurut umum. Badan, sisi berat badan, tinggi badan. Apalagi? lila, Kesehatan ibu dan anak, Bu. Besar lengan atas, kesehatan ibu dan anak. Apalagi? stunting, Kesehatan, Bu. Stunting, status kesehatan. Apalagi? anemia masuk nggak, Bu? Anemia. Apalagi? Kesehatan jiwa dan perilaku berisiko, Bu. Kesehatan jiwa dan perilaku beresiko. Banyak kan datanya dibandingkan poin pertama dan poin ke. Nah, bicaranya nasional, survei. Dan selain kamu mengkaji status gizi, kamu juga di dalam Riskesdas itu ataupun di dalam riset itu mengkaji apa? Selain status gizi, udah ada stunting, Bu, sekian, anemianya sekian, dari tahun ke tahun ini meningkat loh, Bu, diabetes. Nah, selain itu, kamu mengkaji apa lagi yang ada di Riskesdas? Pola konsumsi makanan, Bu. Pola konsumsi makanannya seperti apa? Betul.
Dan kamu kaji itu semua. Pola konsumsi makanan ini berkaitan dengan apa? Dengan status gizi. Food recall. Food recall, food recall, food recall. Food recall ini untuk melihat apa? Konsumsi karbohidrat, protein, lemak pada tubuh. Konsumsi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Itu termasuk dalam apa dari status gizi? Aspek kesehatan, Bu. Aspek kesehatannya itu masuk ke dalam apa terhadap status gizi? Apa? Dari status gizi itu, food recall itu, aspek kesehatan itu mempengaruhi apa? Disebut dengan kenapa nih? Dengan ini yang terakhir, yang Ibu garis bawahi. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau kamu buka Riskesdas, kamu bisa download kok. Yang terbaru ini Riskesdas 2018. Yang SKI, ini ada yang terbaru nih, SKI 2024 atau 2025. Coba kamu download, karena itu penting banget buat kamu. Nah, pada saat kamu melihat data, kamu tidak hanya melihat data, Bu, stunting di Provinsi Bangka Belitung itu tinggi sekali, Bu. Tetapi kamu bisa juga melihat kenapa bisa tinggi. Daerah mana yang tingginya? Di pedesaankah, di perkotaankah? Bagaimana pola makannya tadi? Bagaimana hasil food recall-nya? Bagaimana status kesehatan? Jadi, data yang kamu kumpulkan pada nutritional survey ini luar biasa. Dan kemarin sudah pernah Ibu sampaikan di praktiknya bahwa kamu pada saat nanti tamat itu akan kami libatkan dalam survei nasional ini. Dan kamu akan turun ke lapangan, akan merambah pengumpulan data dari rumah ke rumah, door to door. Mengetuk pintu masyarakat untuk bisa kamu dapatkan data yang tertera di dalam kuesioner yang kamu bawa. Dan kamu akan melakukan wawancara. Apa faktor yang mempengaruhi? Jadi, fokusnya antropometri ini luar biasa. Kamu perlu mendalami ini dengan sedetil-detilnya. Berikutnya. Nah, ini yang Ibu sampaikan kemarin. Ini tentang apa? Tentang? Ada yang tahu? Tentang apa? Standar antropometri Anak. anak. Yang kemarin tuh, yang kamu bawa bukunya. Nah, ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020 yang menjadi standar pembanding atau penilai dari hasil pengukuran antropometri pada anak yang sudah kamu lakukan. Jadi, yang 2010 itu tidak digunakan lagi. Update di 2002. Setiap 10 tahun berjarak ini diupdate lah standar antropometri anak. Nah, standar antropometri pada anak ini mempunyai beberapa indeks. Yaitu yang pertama indeksnya Berat badan menurut berat badan menurut. Yang kedua, panjang badan Panjang menurut badan menurut menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Oke, yang ketiga, Berat badan menurut panjang badan Panjang atau badan. menurut tinggi badan. oke. Yang keempat, IMT menurut umur. IMT menurut. Umur. Nah, ada berapa indeksnya? 4. Ada 4. Oke. Kalau BBU usianya 0 sampai
60 bulan. 60 bulan. Sama PBU, TBU, BBTB. Namun untuk IMTU ada usia 5 5 sampai sampai 18 tahun. dan 0 0 sampai sampai 60 bulan. kalau di atas 18 tahun menggunakan IMT saja. IMT. Menurut umur. Kita pakai umur. IMT saja. Saja. Kalau 18 tahun ke atas. atas. Yes. Nah, dari indeks ini yang Ibu tekankan kemarin. Harus ada kategori status gizinya berdasarkan Permenkes ini. Jadi, kategori BBU untuk status gizi adalah berat badan sangat kurang. Kurang dari -3 SD. Jadi Z-score-nya satuannya SD, standar deviasi. Terus yang kedua, berat badan kurang. Berat badan normal dan risiko berat badan lebih. Ada obesitas di BBU? Ada kategori obesitas di BBU? Ada overweight, Bu. Overweight? Ada overweight di sini? Ada kategori overweight di sini? Tidak. Tidak ada, Bu. Ada. Ada obesitas di sini? Tidak. Tidak. Tidak ada. Jadi, hati-hati pada saat menentukan, mengkategorikan status gizi seseorang. Kamu harus lihat indeksnya apa. Dan di dalam indeks itu ada nggak obesitas? Jangan semuanya obesitas. Risiko berat badan lebih sama nggak dengan obesitas? Tidak. 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 Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau pada poin ini, dia dalam konteks beresiko berat badannya lebih. Kalau obesitas, beda juga ambang batasnya. Kalau risiko berat badan lebih, ambang batasnya, Z-score-nya lebih dari 1 SD. plus 1 SD. SD. Kalau obesitas, lebih dari 3 SD. plus 3 SD. SD. Sama nggak obesitas dengan overweight? Tidak, Bu. Tidak. Nah, mulai saat ini kamu harus teliti memberikan kategori status gizi. Gizi. Oke, betul sekali. Nah, kalau bicara panjang tinggi badan, ada sangat pendek, ada normal, ada tinggi. Perhatikan berapa SD-nya, berapa nilai Z-score-nya. Oke. Kalau dia BBTB, BBPB ataupun BBTB, ada gizi buruk. Di BBU ada nggak gizi buruk? Ada nggak gizi buruk di BBU? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau dulu di 2010, gizi buruk itu berdasarkan BBU. Namun di 2020, diperbaiki lagi, berkembang lagi bahwa gizi buruk adanya di BBTB atau BBPB. Beda ya? Itu bedanya. Nah, kamu pada saat bicara BBU tidak bisa mengatakan, oh gizi buruk. Indeksnya apa? BBU. Kamu harus paham, harus mulai hafal bahwa di BBU tidak ada status gizi buruk. Yang ada di indeks BBPB atau BBTB. Gizi kurang. Di sini nggak ada. Ini berat badan sangat kurang. Berat badan. Bukan gizi. Bahasanya beda. Ini sangat pendek. Bukan gizi pendek. Ini bukan berat badan buruk. Tapi gizi buruk. Beda ya bahasanya. Bahasa kategorinya juga beda. Di sini gizi kurang. Gizi baik atau normal. Beresiko gizi lebih. Beresiko gizi lebih beda dengan gizi lebih, beda dengan obesitas. Jadi di BBTB ini lebih banyak lagi kategorinya.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di stunting ada 4. Di BBU ada 4. Beda bahasanya. Di sini bukan gizi kurang, tapi gizi kurang adanya di BBTB. Ambang batasnya juga berbeda. Di IMTU begitu juga. Di IMTU untuk 0 sampai 60 bulan. Dia menggunakan gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, beresiko gizi lebih, obesitas. IMTU kategorinya sama dengan indeks di mana? Kategori yang ada di IMTU sama dengan kategori yang ada di indeks BBPB. BBTB. Betul sekali. Jadi cara menghafalnya enakan ya. Jadi BBTB ini indeks kategori status gizinya sama loh dengan IMTU. Tapi berbeda dengan BBU. Oke. Nah, namun kategori ini juga perlu kamu perhatikan pada saat bicara tentang usia 5 sampai 18 tahun. Apa yang berbeda di 5 sampai 18 tahun dengan 0 sampai 60 bulan? Apa yang berbeda? Apa yang berbeda antara IMTU 0 sampai 60 bulan dengan IMTU pada usia 5 sampai 18 tahun? Ada yang tahu? Kategori status gizi. Apa yang berbeda? Bu, beresiko gizi lebih tuh. Kenapa berisiko gizi lebihnya? Kalau di usia 0 sampai 60 bulan itu eh, berbeda dengan yang 5 sampai 18 tahun. Ya, bedanya apa? Bedanya apa nih? Possible risks of overweight. Kalau di IMTU 5-18 tahun ada nggak? Nggak ada itu. Ada. Oke, itu ya bedanya ya. Satu lagi, apa bedanya? Anak usia 0 sampai Gizi buruk, 60 bulan menggunakan indikator berat badan berbanding usia BB per U. Kalau anak usia 5 sampai 18 tahun menggunakan indikator indeks massa tubuh berbanding usia IMT per umur. Nah, gimana? Kalau 0 sampai 6, kita bicara tetap IMTU. Kalau BBU sini kan ya. Kalau IMTU boleh 0 sampai 60 bulan, boleh dipakai. Sama. Oke, paham nih? Nah, tapi ada IMTU usia 5 sampai 18 tahun. Boleh dipakai IMTU sampai usia 18 tahun. Kalau di atas 18 kita gunakan IMT. Nah, bedanya yang pertama tadi adalah di kategori. Kalau di IMTU usia 0 sampai 60 bulan, beresiko gizi lebihnya ada kategorinya. Tapi jadi ada 6 kategori. Tetapi di MTU 5 sampai 18 tahun hanya 5 kategori tanpa ada berisiko gizi lebih. Itu bedanya antara IMTU 0 sampai 60 bulan dengan IMTU 5 sampai 18 tahun. Satu lagi perbedaannya. Apa? Ambang batas Z-score-nya, Bu. Yes, apa itu? Yang mana berbedanya? Yang berbeda kalau di 0 sampai 60 bulan obesitasnya plus 3 SD. Kalau di 5 sampai 18 tahun tuh 2 SD. Oke. Masuk juga di selain obesitas? Mana? Di overweight Overweight. Overweight-nya mana? 0 sampai 60 bulan plus 2 SD dan 3 SD. Kalau di 5 sampai 18 tahun 1 SD plus 2 SD.
Ya, oke. Betul sekali ya. Jadi, kategorinya berbeda. Ambang batasnya, nilai Z-score-nya juga berbeda. Ya, tetap dibacakan min dan plusnya. Min 3 SD plus 3 SD. Karena berbeda maknanya. Satunya condong ke kiri, satunya condong ke kanan. Di minus plus gitu ya. Jadi, ambang batasnya yang berbeda. Oke, terima kasih responnya. Bisa dipahami ini ya, proses ini. Jadi inilah yang kamu printkan, kamu tempel tuh di meja belajarmu. Pada saat bicara status gizi, nggak sembarangan lagi. Oh, obesitas, kategorinya apa? Indeksnya apa? Ya, ambang batasnya berapa? Hati-hati mulai saat ini. Baik, ini juga mempengaruhi loh ya kualitas datamu ya selain dari proses pengukur. Selanjutnya, kita fokus ke presisi dan akurasi. Apa tadi udah disampaikan yang dimaksud dengan presisi? Nah, presisi tadi udah disampaikan oleh temanmu bahwa ini untuk melihat seberapa dekat atau jauh perbedaan hasil pengukuran pertama ke satu dan kedua pada subjeknya yang sama. Contohnya gimana? Untuk melihat seberapa dekat atau jauh perbedaan hasil pengukuran ke satu dan kedua pada subjek yang sama. Contohnya, misalnya kamu melakukan pengukuran. Misalnya ya, siapa nih misalnya? Anjeli. Anjeli melakukan pengukuran pada siapa? Siapa nama teman kalian? Pada teman A sama teman B sama teman A. Ya, untuk melihat seberapa dekat atau jauh perbedaan hasil pengukuran ke satu dan kedua pada subjek yang sama. Jadi Anjeli itu akan melakukan pengukuran pada siapa nama? Salah satu di antara kalian siapa namanya? Ibu hafal. Pada adik nih, adik misalnya pada adik. Terus pertama Anjeli melakukan pengukuran sama adik. Oke, disiapin alatnya kan sama Anjeli semua. Terus adik udah siap nih diukur pertama. Terus setelah itu adik balik lagi. Adik nggak berada di samping dari alat ukurnya. Terus ada Anjeli catat hasilnya dapatlah sekian sentimeter. Terus berselang berapa waktu Ade diukur lagi sama Anjeli misalnya tinggi badannya. Siapin alatnya, dikalibrasi lagi, terus diukurlah Anjeli dengan posisinya, memperhatikan semua titik, diukur lagi. Berapa angkanya? Nah, dari angka yang pertama sampai angka yang kedua, dibandingkan dengan angka kedua, berapa besar perbedaannya? Atau berapa dekat persamaannya? Jadi membandingkan antara dua kali pengukuran pada subjeknya yang sama. Jadi si Ade ini diukur 2 kali oleh Anjeli. Berbeda enggak pengukuran antara pertama dengan kedua? Kalau berbeda, jauh enggak perbedaan? Atau dekat saja perbedaannya? Misalnya nih, 141 pengukuran yang pertama. Terus diukur yang kedua 142. Berarti nggak terlalu jauh, dekat perbedaannya. Namun yang jauh ini misalnya pengukuran pertama Anjeli dapatnya 141. Pengukuran kedua jadinya 150. Ini yang menjadi perbedaan yang terlalu jauh. Dan ini akan mempengaruhi presisi nilainya. Terus yang kedua, pengukuran kedua harus dilakukan sedemikian rupa agar pengumpul data tidak mengingat hasil pengukuran yang pertama. Jadi, nanti kita pada saat praktik, kita akan melakukannya sehingga pengukuran yang pertama tadi harus ada jedanya. Sehingga Anjeli tidak langsung melakukan pengukuran yang kedua. Dia akan mengukur lagi temennya yang lain, misalnya si Agni.
Dia ngukur lagi si Agni. Terus dia ngukur lagi Alsabila. Baru dia balik ke Ade. Jadi dia nggak hafal dengan hasil pengukurannya masing-masing. Oke. Sehingga ini bisa jadi acuan untuk menilai presisi data yang kamu. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa reliabel pengukuran yang dilakukan oleh pengumpul data. Datanya reliabel nggak? Deket nggak perbedaan pertama dan kedua? Atau malah jauh perbedaan pertama dan kedua? Berarti presisinya ini tidak valid, presisinya ini tidak akurat. Ini tidak reliabel atau kurang reliabel. Kita akan praktekkan nanti. Paham untuk presisi? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita bicara akurasi. Jadi presisi satu orang mengukur satu orang pengukur mengukur satu orang, tetapi setiap satu orang yang diukur diulang 2 kali, ya, diulang 2 kali. Akurasi untuk melihat seberapa dekat atau jauh perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pengumpul data dibandingkan dengan hasil pengukuran gold standard pada subjek yang sama. Ilustrasinya gimana? Kalau kalimat akurasi ini. Contohnya gimana? Untuk melihat seberapa dekat atau jauh perbedaan hasil pengukuran oleh pengumpul data dibandingkan dengan hasil pengukuran gold standard pada subjek yang sama. Kalau tadi presisi, si Anjeli ngukur 2 kali Ade, ngukur 2 kali Akila, ngukur 2 kali Salsabila, ya. Jadi diukurnya 2 kali. Nah, pada saat akurasi, hasil pengukuran Anjeli akan dibandingkan dengan hasil pengukuran gold standarnya. Gold standar ini misalnya Ibu misalnya. Ibu melakukan pengukuran pertama pada Ade. Terus dicatatlah. Terus Ibu lagi ngakur pengukuran yang kedua pada Agni. Ibu ngukur pada Alsabila. Terus hasilnya Ibu sebagai gold standar, Ibu ulang lagi pada Ade, pada Agni, pada Alsabila. Terus pengumpul data si Anjeli itu akan mengukur pengukuran 2 kali pada Agni, pada Ade, pada Alsabila. Dan data pengukuran Ibu menjadi gold standar. Data hasil pengukuran yang dikumpulkan oleh Anjeli akan dibandingkan dengan Ibu. Yang menjadi patokannya adalah gold standard. Misalnya Ibu mengukur 150, tiba-tiba Anjeli mengukurnya 149. Itu dekat apa jauh? Itu dekat atau jauh? Jauh. Dekat atau jauh? Dekat. Kalau dia jauh, Ibu mengukurnya 150, tetapi Anjeli mengukurnya 155. Atau malah 160. Berarti itu jauh perbedaannya dengan gold standar. Subjeknya sama, si Ade nih. Aku ngukur si Ade 150, si Anjeli ngukur Ade 160. Berarti terlalu jauh perbedaan. Atau 155. Ya, itu namanya akurasi. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa akurat pengukuran pengumpul data dibandingkan dengan gold standard.
Jadi yang menjadi gold standarnya bisa dosennya, misalnya ya, bisa dinas kesehatan misalnya, ataupun bisa dari provinsi, bisa dari puskesmas yang sudah terlatih nih, udah banyak menimbang, bisa dari kader, itu bisa menjadi gold standard. Namun, kamu yang menjadi pengumpul data akan dibandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh gold standard. Paham? Presisi dan akurasi di sini bisa dipahami? Presisi dan akurasi? Sebelum kita lanjut, bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan? Bu? Paham semua? Oh, halo? Gak ada suara, kalian tidur? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Zaza, ada pertanyaan, Za? Baik, tidak, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Apa pertanyaan? Untuk akurasi dan presisi tadi dikatakan jauh perbedaannya kalau melewati berapa angka, Bu? Kalau dia ada rumusnya, dia ada rumus yang akan ditentukan berapa angka. Namun, kita juga bisa memastikan tidak terlalu jauh misalnya. Mungkin kalau dia perbedaannya di bawah 5 angka, masih bisa ditoleransi. Kalau di atas 5 angka, sudah masuk jauh perbedaan. Tadi misalkan misalnya 1 angka, 2 angka, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah 10 angka, nah itu berarti sudah terlalu jauh. Untuk menentukan apakah dia jauh atau tidak, itu akan ada rumus yang digunakan. Dan ini biasanya diterapkan dalam survei-survei nasional. Gitu, paham? Jadi untuk menentukan itu kita harus pakai rumus. Namun kita berpatokan bahwa kita mengupayakan perbedaannya tidak lebih dari 5 poin misal. Atau tidak lebih dari pengukurannya 0,5 kilo. Kalau sampai 1 kilo berarti ada masalah kan misal. Ukur berat badan nih. Berat badan bayinya yang diukur pertama misalnya 20 kilo. Tapi tiba-tiba jadi 25 kilo misalnya. Kalau 21 kilo mungkin kita masih bisa toleransi. Tapi kalau jadinya 25 kilo, kita mengkaji apa yang salah ya. Paham? Situ bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi itu perbedaannya antara presisi dan akurasi. Ya, jadi angkanya berapa itu menyesuaikan dengan apa yang kita ukur. Ini kita berpatokan sampai menyesuaikan sampai misalnya 25 kilo naiknya, misalnya 20 kilo terusnya jadinya 25 kilo. Nah, berarti ini pengaruhnya luar biasa. Ya, kalau misalnya perbedaannya 21 kilo dan 20 kilo, nah masih bisa kita toleransi. Ya, tapi persentase akurasi dan presisi nanti akan ada disampaikan di rumus. Begitu? Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Nanti sambil jalan. Oke, selanjutnya adalah kita melihat perbedaannya. Pada presisi, kalau presisi tadi kemampuan mengukur berulang tadi ya, secara berulang-ulang dengan selisih hasil pengukuran yang kecil. Seberapa kecilnya
Kita mengupayakan begitu sedekat mungkin dengan gold standarnya. Karena gini, pengaruhnya adalah pada saat kamu tidak terlatih melakukan pengukuran, jadi kalau ada latihan pengukuran diminta Bu Emil, kamu semua harus ikut. Pada saat dampaknya, pada saat nanti kamu bekerja di puskesmas misalnya, atau di posyandu, atau kamu ikut survei nasional. Nah, di survei nasional itu, kamu akan diminta melakukan pengukuran, yang dimana akan dibandingkan dengan gold standarnya. Tahun kemarin, pada saat kakak tingkatmu mengikuti survei nasional SSGI tahun 2024, ada beberapa alumni Poltekkes yang presisi dan akurasinya jauh dari gold standar. Ada 2 orang atau 3 orang, kalau nggak salah ya pada saat itu. Sehingga ada kemungkinan, misalnya nih, mereka akan dikeluarkan dari proyek tersebut. Atau mereka diminta untuk melakukan latihan sendiri sampai mendekati presisi dan akurasi dari gold standard. Sehingga kamu belajar presisi dan akurasi ini begitu urgensinya, begitu penting. Jangan sampai nanti data yang kamu keluarkan itu dinilai tidak akurat, tidak berkualitas. Malu banget kan kita sebagai mahasiswa gizi yang kompetensinya adalah antropometri, tetapi pada saat melakukan pengukuran ini jauh berbeda. Jadi mohon tidak main-main pada saat melakukan pengukuran. Yang kedua, akurasi. Akurasi adalah kemampuan mengukur untuk mendapatkan hasil yang sedekat mungkin. Ya, jadi kalau bisa tadi pertanyaan, berapa perbedaannya, Bu? Kalau bisa sedekat mungkin dengan gold standarnya. Sedekat mungkin dari pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Jadi kamu akan menjaga kualitas datamu, akan menjaga cara pengukuranmu, akan memperhatikan standar yang sudah ditentukan. Mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan hasil yang sebenarnya. Sedekat mungkin. Nah, kamu lihat buletan merah ini. Kalau buletan merah yang pertama, ini arah panah ya, sasaran panah misalnya. Sasaran menembak. Nah, pada sasaran ini, titik kumpulnya adalah di tengah ini. Nah, kalau kamu melihat bahwa dalam interpretasinya, hasilnya, ini dinilai akurasinya tinggi, tetapi presisinya rendah. Kenapa? Kalau kamu bisa memberikan interpretasi kesimpulannya. Bagaimana sehingga dikatakan ini data akurasinya tinggi tetapi presisinya rendah? Silakan dianalisis dan berikan jawabannya. Ini akurat, akurasinya tinggi. Silakan. Wulan bisa memberikan masukan, Wulan. Wulan Widianti. Ini akurasinya tinggi. Artinya apa, Wulan, kalau akurasinya tinggi? Presisinya tetap rendah. Kalau akurasi tinggi, ini artinya apa? Akurasinya tinggi. Berarti Kemampuan
mengukurnya secara berulang-ulang dengan selisih hasil pengukuran yang kecil. Selisih pengukuran dengan siapa? Kalau akurasi bicara apa, Wulan? Akurasi. Kalau berulang-ulang, akurasi atau presisi, Wulan? Coba ulangi lagi. Pahami bedanya presisi dan akurasi. Ayo, Wulan. Kalau akurasi tinggi, Wulan masih ada? Kalau Widya, ada Widya? Apa nih Widya? Kalau akurasi tinggi, Bu, hasil pengukurannya mendekati nilai yang sebenarnya atau diterima. mendekati hasil yang sebenarnya. Yang melakukan hasil sebenarnya siapa? Hmm, Akurasi. Yang menjadi yang hasil yang melakukan hasil yang sebenarnya siapa? Tadi Ibu jelaskan. Akurasi, Bu. Akurasi itu orang atau metodenya atau proses. Kalau Ibu bertanya siapa, orang atau akurasi jawabnya. Orang. Berarti kalau akurasi yang melakukan mendekati hasil sebenarnya siapa? Yang tadi yang Ibu sampaikan, Orang. siapa? Oh, ini ditanya ada pertanyaan? Nggak ada. Diam. Ada yang belum paham? Diam. Ditanya, nggak paham juga. Ayo, dipahami. Kalau akurasi tinggi, berarti ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Waktu kita terus berjalan. Akurasi tinggi artinya Mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan hasil sebenarnya. nah, contohnya. Itu pengertiannya. Contohnya apa? Kalau kamu melihat dari ini kan udah dilakukan pengukuran kan ya? Terus diinterpretasi bahwa dari hasil panah ini dinilai akurasinya tinggi. Tapi data ini presisinya rendah. Gini nggak Bu, misalkan dia diukurnya dapatnya 100 cm, tapi pas diukur lagi dapatnya 99,8, tapi pas diukur lagi dapatnya 101 gitu nggak Bu? Itu masuk akurasi apa presisi? Presisi sih kalau yang diulang. Ya, berarti presisinya contohnya kalau akurasi dapatnya gimana ilustrasinya? Udah tepat tadi, tinggal kamu contohkan ilustrasinya gimana? Yang hasilnya deket, gimana ya?
Yang kayak Ibu sampaikan, Anjeli mengukur ini, mengukur ini. Nah, kalau kamu menyimpulkan ini seperti apa? Ayo, gak ada satupun nih yang bersuara. Paham atau nggak paham sih kalian? Ini penting banget loh. Paham atau enggak? Ayo, kalau akurasinya tinggi, kenapa? Izin, Presis. Bu. Oke, silakan. Bu, ini kan tadi kayak gini. Berarti kalau sejauh mana hasil pengukuran sesuai dengan nilai yang sebenarnya dalam situasi pengukuran, berarti itu pengukuran sebenarnya kan, Bu? Bukan. Bukan. Pengukuran sebenarnya dilakukan oleh siapa? Oleh orang. Orang itu siapa? Si pengukur. Si pengukur atau gold standard? Gold standard. Nah, berarti yang menjadi patokannya adalah gold Gold standard. standard. Nah, terus pengukur melakukan pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh pengukur dibandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Gold standard. gold standard. Pengukur. Betul. Nah, pada gambar ini, kamu kelihatan nggak sih kalau Ibu menunjukkan gambar ini? Kelihatan, Bu. Di layar masing-masing kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Nah, Bu. Ibu ngebulatkan ini kan ya. Nah, item-item ini adalah hasil pengukuran dari pengukur atau gold standard? Pengukur. Yang merah ini hasil pengukuran yang dilakukan oleh Gold standard. gold standard. Sekali. Nah, kamu ngebandingin hasil pengukuran 4 kali oleh pengukur ini mendekati merah atau menjauhi merah? Mendekati. Mendekati merah. Artinya Hasil pengukuran hampir mendekati nilai akurasi. Yang sebenarnya. Berarti akurasinya tinggi tetapi presisi rendah. Kenapa? Oke, kita bicara satu-satu dulu. Akurasi dulu. Akurasinya tinggi karena mendekati nilai dari sebenarnya standar atau hasil yang sebenarnya yang dilakukan oleh gold standar. Oke, paham akurasi? Paham. Oke, kita lihat yang kedua. Oke, Ibu ngebulet di gambar yang kedua. Oke, kenapa akurasinya rendah? Kenapa di gambar yang kedua akurasinya rendah? Karena mengukur secara berulang hanya kecil. Karena kita bukan berulang. Baca lagi. Karena yang titik 4 hitam itu menjauhi dari gold standard, Bu. Oke, betul sekali. Jadi kita baru bicara akurasi. Akurasi di sini rendah karena nilai gold standard ini yang ada di warna
Merah. Merah. Namun, empat orang pengukur ini melakukan pengukurannya mendekati warna merah atau menjauhi warna merah? Menjauhi warna merah. Menjauhi warna merah. Berarti sedekat mungkin atau sejauh mungkin? Sejauh Sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Sejauh mungkin dari Gold gold standar. standar. Artinya, akurasinya Rendah. rendah. Paham? Yang ketiga. Yang ketiga dikatakan akurasinya tinggi. Kenapa akurasinya tinggi? Karena pengukur mendekati gold standar. Pengukuran Mendekati nilai Berada. Ya, betul. Berada pada Gold gold standar. standar. Sedekat mungkin atau sejauh mungkin? Sedekat mungkin. Sedekat mungkin. Dekat Berada mungkin. dalam titiknya, di dalamnya. Oke. Kalau yang di atas berada di pinggirnya. Ya. Misalnya nih, gold standarnya ngukur tinggi badannya 150. Terus pengukur yang pertama ngukur 150,5. Pengukur yang kedua ngukurnya 151. Pengukur yang ketiga 151,1. Pengukur yang keempat ngukurnya 152 misalnya gitu. Oke. Nah, kalau di akurasi yang tinggi ini yang di gambar ketiga, ini 150 semua mendekati 150,0, 150,1, 150,2, misalnya begitu. Jadi akurasinya tinggi. Paham? Tinggi rendahnya akurasi? Paham, Bu. Oke, bukan berulang, bukan selisih. Tapi sedekat mungkin dengan hasil pengukuran yang dilakukan sebenarnya oleh gold standar. Oke, paham ya? Akurasi. Sekarang kita lihat presisi. Nah, di presisi ini baru mengukurnya secara berulang. Oke, dengan hasil selisih pengukurannya sekecil mungkin. Gitu ya. Sekecil mungkin, berarti nggak ada nilai patokan yang tadi yang ditanya. Kalau bisa sekecil mungkin. Oke, berulang. Kemampuan mengukur berulang, itu namanya presisi. Kalau akurasi tidak berulang. Tapi tetap kita lakukan 2 kali. Tapi dia bukan berulangnya, sedekat mungkin. Presisi, oke. Kalau kita lihat, presisinya kenapa rendah? Kenapa? Presisi pada kolom pertama, gambar pertama ini rendah. Apa? Karena sangat mendekati gold standar. Gold standar itu bicaranya di akurasi apa presisi? Akurasi. Akurasi. Berulang-ulang bicaranya akurasi apa presisi? Presisi, Bu. Presisi. Kalau Ibu mengatakan akurasi, udah ngeh nih di mindsetmu, oh ini gold standar. Dekati gold standar. Kalau presisi, oh ini berulang. Karena ada selisih. Oke, berulang-ulang. Selisihnya sekecil mungkin. Oke. Kenapa? Presisi pada kolom yang pertama, pada gambar pertama ini, lingkarannya itu rendah dikatakan. Karena apa? Karena hasil pengukuran selisihnya tuh besar, Bu. Oke, terus? Dari hasil pengukuran yang besar tuh menyebabkan presisinya rendah. Tapi kalau misalkan pengukurannya kecil, hasil presisinya juga tinggi. Oke, kalau gambar ini tinggi apa rendah?
Tinggi. Dia apa rendah? Rendah. Rendah. Rendah, Oke. Bu. Selain selisihnya besar, apa lagi? Selain selisihnya besar, berulang-ulangnya gimana? Berulang-ulangnya hampir sama atau menjauh? Menjauh. Jauh. Kamu nggak lihat titiknya ini? Ini titik hitamnya. Titik merah ini adalah hasil pengukuran yang mendekati, misalnya. Tetapi satunya di sini, kamu kelihatan ya, Ibu nunjukin ya. Yang hitam itu pertama di sini. Misalnya, ini misalnya 150. Pengukuran kedua 155. Pengukuran ketiga 160. Pengukuran keempat 170 misalnya. Itu presisinya berulangnya itu tidak berkumpul, tapi dia melebar. Bukan menyatu, tetapi melebar. Dan pada saat dikurangi selisihnya, selisih yang didapat membesar. Karena dia melebar. Selisihnya juga membesar. 150 dikurangi 160, 10 selisihnya. Maka dikatakan bahwa pada kolom yang pertama presisinya rendah. Oke, paham? Paham semua? Halo? Ini nggak ada orang. Halo? Paham semua? Presisinya rendah? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Terus, yang kedua, kenapa presisinya tinggi? Karena hasil selisihnya kecil dan pengukuran secara berulangnya juga hasilnya mendekati, Bu. Sama. Yes, betul sekali. Jadi dikatakan presisinya tinggi karena yang diukur selisihnya kecil dan berulangnya juga mendekati sama. 150, 150,3, 150,5, 151, 150,9. Nah, selisihnya kecil. Tapi dia tidak melebar karena dia berada pada angka 150. Hanya komanya yang membuat berbeda. Jadi ngumpul ya, maka dikatakan presisinya tinggi. Paham? Oke, yang ketiga, presisinya kenapa tinggi? Karena hasil pengukurannya kecil dan pengukuran secara berulang-ulang itu nilainya sama, Bu. Oke, mendekati sama ya, sama atau mendekati sama. Betul sekali. Maka kita simpulkan data yang kamu peroleh itu kita gabungkan, tidak hanya berbicara presisi atau akurasi. Kita gabungkan bagaimana nilai presisinya, bagaimana nilai akurasi. Oke. Tanpa melihat yang hitam, kamu fokus pada yang merah. Berarti pada gambar pertama ini, bagaimana kesimpulan dari presisi dan akurasi? Gambar yang pertama. Gambar yang pertama. Kesimpulannya adalah Hasil hampir mendekati gold standar, tapi bahasanya langsung ke presisi dan akurasi. presisi. Ya, jadi sudah mendekati gold standar artinya Presisi. akurasinya
Akurasinya tinggi, Ya, akurasi tinggi tetapi presisi rendah. presisi rendah. Oke, akurasinya tinggi, presisinya rendah. Ya. Kalau yang di gambar bawah, Presisi akurasinya tinggi, akurasi rendah. Akurasi rendah, presisi tinggi. akurasi rendah, presisi Presisi tinggi. tinggi. Betul. Kalau yang ketiga, Presisi Presisi dan akurasi tinggi. presisinya tinggi, Akurasinya akurasinya yang rendah. Tinggi. Tinggi. enggak, yang ketiga. Oh, rendah. Presisinya tinggi, Akurasinya Akurasi tinggi. akurasinya Akurasi tinggi. tinggi. Nggak ada yang rendah di sini. Kan dia mencapai titik merah dan yang hitam-hitam itu berkumpul dalam satu wilayah, satu lokasi, satu titik. Nah, paham ya? Akurasi dan presisi. Presisi. Oke. Nah, kalau paham. Baik, kita lanjut. Masih banyak di materi. Nah, apa yang mempengaruhinya kalau nilainya itu tidak presisi? Presisinya rendah. Atau kenapa akurasinya rendah? Yang kamu harapkan adalah gambar yang pertama, kedua, atau ketiga. Yang kamu inginkan. Yang kamu harapkan. Yang ketiga, betul sekali. Yang kamu harapkan mendekati standar, gold standar hasil pengukuranmu, dan pada saat kamu lakukan berulang, selisihnya kecil. Berarti yang kamu harapkan yang ketiga, presisi dan akurasinya tinggi. Sehingga datamu valid, datamu reliable. Nah, selanjutnya. Nah, kalau gimana, Bu? Ternyata hasilnya akurasi tinggi, Bu. Mendekati gold standar, tapi presisinya rendah. Saya berhitung berulang, ternyata lebar banget selisihnya. Atau poin yang kedua, presisinya bagus, Bu. Saya hitung berulang, sama kok, 150, 151, 150,9. Tapi kenapa beda ya sama gold standar? Itu yang kamu harus kaji selanjutnya. Kira-kira apa faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam melakukan pengukuran? Baik. Kita lihat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi presisi dan akurasi. Mana bahwa akurasi dan presisi ini menjadi sangat penting. Faktor yang menjadi penting itu karena dampak yang akan menjadi penting itu akan mempengaruhi ukuran yang sesuai dan memunculkan hasil ukuran yang tepat. Sesuai dan tepat hasil ukurannya. Bukan hanya sesuai saja, tapi juga harus tepat. Bukan tepat saja, tapi juga harus sesuai. Jadi antara sesuai dan tepat itu berbarengan. Selain itu, suatu alat ukur harus memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Untuk apa? Mengurangi terjadinya kesalahan dalam ukuran. pengukuran. Berikutnya, ingatkan, presisi ini mempengaruhi Telitian. Akurasi, Ketepatan. dengan tepat atau tidak dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh gold standar. Yang menjadi gold standar. Kalau presisi, teliti nggak kamu? Diulang berapa kali itu sama nggak? Mendekati sama nggak? Berarti itu ketelitian kamu. Kalau akurasi, tepat nggak? Ketelitian, kesesuaian, dan ketepatan itu nggak bisa dipisahkan. Harus teliti, harus tepat. Ya, kamu teliti tapi juga nggak tepat, dapatnya juga nilainya salah. Udah tepat tapi nggak teliti, itu juga salah. Ya, jadi presisi dan akurasi yang tinggi dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan status gizi. Betul sekali. Interpretasi status gizi akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan atau menyusun apa selanjutnya? Menyusun hasil akurasi dan presisi.
hasil kan udah dapat nih, hasil akurasi presisinya. Dari hasil presisi akurasi, kamu akan membuat interpretasi status gizinya. Setelah muncul interpretasi status gizi, selanjutnya kamu akan membuat apa? Setelah interpretasi, gold standar kan udah di awal, di hasil pengukuran. Kelanjutan dari interpretasi pengukuran data itu adalah kualitas data. Dari kualitas data, kalau dia berkualitas ataupun misalnya dia tidak berkualitas, maka kamu akan membuat interpretasi, membuat kesimpulannya. Dia presisinya bagus nggak? Teliti nggak? Tinggi nggak? Ya, akurasinya gimana? Terus dari interpretasi kamu akan membuat buat apa? Masih ingat kemarin udah Ibu sampaikan? Setelah membuat interpretasi, kamu akan menyusun intervensi. Intervensi bagaimana? Programnya seperti apa? Kalau status gizinya ada yang buruk, berarti programnya apa nih? Kalau status gizinya sudah baik, bagaimana programnya? Jangan sampai nanti status gizinya udah baik, tapi salah presisi akurasinya, tahu-tahu muncul status gizinya buruk. Masalah itu. Malu nih satu provinsi. Gara-gara data yang kamu kumpulkan salah. Maka pada saat nanti kamu mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, menentukan status gizi, mohon benar-benar teliti, mohon benar-benar tepat. Karena ini akan menentukan program yang akan kamu susun, program yang akan dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, program yang akan disusun oleh Dinas Kesehatan, program yang akan dijalankan oleh puskesmas, program yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi perpanjangan tangan dari kompetensimu itu begitu panjangnya. Pada saat kamu tidak teliti, pada saat kamu tidak tepat, berapa banyak anggaran yang dirugikan, berapa banyak sia-sia tenaga yang dikorbankan, hanya gara-gara kamu tidak teliti, kamu tidak tepat. Jadi menilai antropometri, membuat interpretasi, itu adalah awal cikal bakal untuk berapa banyak yang dilibatkan orangnya, berapa banyak anggaran yang harus dikucurkan. Kalau kamu paham begini, kamu gak akan bisa bermain-main dalam menentukan status gizi seseorang. Status gizi populasi. Nah, kalau kamu melihat gambar ini, kelihatan gambarnya? Yang dikatakan yang pertama berarti dia akurasinya gimana? Akurasinya gimana nih? Gambar yang pertama. Kelihatan nggak Ibu menunjukkan gambar yang pertama? Akurasinya tinggi. Presisinya? Akurasi tinggi, presisi tinggi. Yes, oke. Yang kedua, gambar yang kedua. Presisi rendah, Presisi rendah, akurasi rendah juga, menjauh. Presisi rendah, akurasi tinggi. Oh, ini kan tidak tahu. Mana? Yang pertama, sepakat nggak? Sepakat tadi apa? Sepakat, akurasi tinggi, presisi tinggi. Oke, sepakat kita ya semua. Kalau yang kedua? Akurasi, presisi rendah, akurasi rendah. presisi tinggi, akurasi rendah. Ulangi. Presisi tinggi. Presisi akurasi rendah. Akurasi rendah. Presisi yang berulang kan?
Dia berulangnya tinggi, berarti presisinya tinggi. Selisihnya besar apa kecil? Kecil. Kecil. Tetapi dia menjauh dari Gold standard. gold Gold standard. standar. Berarti presisi tinggi, Oke. akurasi Rendah. rendah. Akurasi rendah. Yes, oke. Paham ya semuanya? Baik, Paham, Bu. lanjut. Nah, kualitas data hasil pengukuran dan penimbangan balita dapat diketahui dari nilai presisi dan akurasi. Jadi, datamu berkualitas atau tidak berdasarkan hasil dari penilaian presisi dan akurasi. Akurasinya. Apakah akurasinya mendekati pengukuran dari gold standard? Dan apakah presisinya dilakukan berulang mendekati sedekat mungkin selisihnya dan mendekati hasil dari setiap pengukuran yang dilakukan oleh si pengukur. Namun, kalau ada kualitas datanya bagus, kualitas datanya kurang bagus, ini dipengaruhi oleh presisi dan akurasi dalam pengukuran antropometri. Yang pertama dipengaruhi oleh siapa? Yang pertama? Orang yang melakukan pengukuran. Orang Orang yang yang melakukan pengukuran. Berarti kita katakan si pengukur. Ukur nih ya, ataupun enumerator. Yang kedua, Instrumen yang digunakan. instrumen yang digunakan. Instrumen artinya apa? Instrumen sama dengan Alat ukur. alat ukurnya. Alat ukur. Ya, Alat betul ukur. sekali. Alat ukurnya itu tepat atau enggak? Sudah dikalibrasi atau belum? Jadi ada pengukur orangnya, ada alat ukurnya, dan yang ketiga Orang yang diukur. orang yang diukur. diukur. Subjeknya atau respondennya. Atau responden. Ya, ada orangnya yang mengukur, ada alat ukurnya, Dan ada orang yang respondennya diukur. atau orang yang diukur. Ini ada 3 itu. Bisa juga faktor yang lainnya. Namun oleh Gibson 2005 ini dikumpulkan menjadi 3 faktor ini. Oke. Nah, selanjutnya penyebab kesalahan dalam pengukuran. Apa aja penyebab kesalahan dalam pengukuran? Yang pertama, ketika melakukan pengukuran tinggi badan, tidak memperhatikan posisi orang yang diukur. Berarti ini kesalahannya dari pengukur, alat ukur, atau orang yang diukur. Pengukur. Siapa? Pengukur. Ya, si pengukurnya. Ya, karena apa? Dia tidak memperhatikan posisi orang yang diukur. Ada 5 titik yang harus menempel pada dinding. Yang pertama, belakang kepala. Belakang kepala. Terus apa? Bahu. Yang ketiga, tumit. Yang ketiga, kita ngurut dari kepala. Kepala. Bahu, Pinggul. Pinggul itu ya pantat gitu ya. Iya. Yang keempat, Dan tumit. Yang keempat, Tumit. Yes, menempel di belum dinding. tumit. Yang keempat, Betis. Ya. Kalau dari bawah, Tumit, betis, pantat, bahu, sama pantat, kepala. bahu, dan kepala. Ada 5. Nah, kamu harus memperhatikan itu. Berarti kesalahannya bisa dilakukan oleh si pengukur. Karena tidak hati-hati. Tidak menentukan 5 titik harus menempel di dinding ataupun di alat ukurnya.
Kalau detektor kan nggak pakai dinding ya, tapi dia langsung menempel. Tapi harus mengena nih posisinya. Oke, yang kedua. Selain itu, kesalahan juga terjadi jika petugas tidak memperhatikan situasi ketika anak diukur. Contohnya, anak menggunakan sandal atau sepatu. Ini kesalahan siapa? Pengukur. Pengukur. Ya. Pengukur. Ini kesalahan dari si pengukur. Pengukur. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ketika melakukan penimbangan berat badan, skala timbangan belum berada pada titik 0. Dacin ini kalau yang lama ya, kalau sekarang kan nggak menggunakan dacin lagi. Dacin belum dalam keadaan seimbang. Atau dacin tidak berdiri tegak lurus. Ini kesalahan pengukur atau alat ukur atau instrumen? Ukur, alat ukur, Alat ukur dan pengukur. Alat ukur dan pengukur. pengukur. Nah, betul sekali. Yang keempat, kesalahan yang disebabkan oleh tenaga yang melakukan pengukuran terjadi karena kurang hati-hati atau belum mendapatkan pelatihan. Saat pengukuran sering menghasilkan measurement error. Ini kesalahan siapa? Kesalahan si pengukur. Karena nggak hati-hati atau belum mendapatkan pelatihan. Atau juga hasilnya juga berdampak error. Makanya kamu sering diminta untuk mengikuti pelatihan sebelum kamu turun ke lapangan. Itu yang misalnya dalam survei nasional. Coba deh nanti kalau kamu tamat, kamu ambil kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diri kamu. Kamu ikut survei nasional bersama teman-temanmu yang lain. Amin. Sehingga selain kamu dapat uang, kamu juga dapat pengalaman yang luar biasa. Kamu bisa membaca, saya kurangnya di mana? Saya bisanya sampai sejauh mana? Oh, saya harus memperbaikinya apa? Gitu ya. Jadi kalau kamu udah belajar, kamu dilatih, walaupun kamu salah, misalnya ada kesalahan, tapi kamu bangkit lagi, kamu perbaiki diri. Kamu nggak baperan, nggak nangis, nggak baperan terus keluar, nggak. Tapi kamu tingkatin. Oh, kayaknya saya salahnya di sini deh. Oh, saya harus memperbaiki diri. Gitu ya. Sehingga pengalamanmu semakin banyak. Ya, jam terbangmu semakin tinggi. Dan penghasilanmu juga sangat bisa kamu harapkan. Ya. Sebentar, azan dulu ya. Oke, kita lanjut sebentar, nanti baru kita break dulu. Baik, nah dalam pengukuran ini berarti kamu harus memperhatikan untuk mengatasinya bahwa memilih alat ukur harus tepat. Jadi kamu harus tahu update alat ukur yang digunakan saat ini. Jangan sampai nanti kamu masih menggunakan dacin misalnya. Tapi orang lain sudah menggunakan alat baby scale.
Nah, namun juga tapi kamu harus mengenal Dacin itu seperti apa. Yang kedua, adanya prosedur yang baku ataupun standarisasi. Jadi prosedurnya seperti apa? Mana dulu yang harus ditimbang? Apa dulu yang harus dikeluarkan? Oke. Terus ada pelatihan petugas. Ada peneraan alat ukur. Ditera dulu alat ukurnya dalam posisi 0. Jangan sampai dia waktu ditimbang posisinya di angkanya itu masih dalam angka misalnya 20 kilo. Itu akan ada kesalahan. Yang kelima, pengukuran silang antar pengukur. Makanya diukur silang tuh, nanti kita akan praktekkan. Misalnya tadi Ibu katakan Anjeli ngukur si apa namanya Dewi misalnya berapa nih angkanya. Terus eh, satu lagi temenmu Asabila misalnya ngukur si Anjeli berapa. Nah, itu hasilnya jadi kita akan bandingkan berbeda atau enggak. Jadi pengukuran silang antar pengukur. Juga ada pengawasan kontrol dari pusat ataupun dari gold standar. Selanjutnya, ini hal penting yang harus kamu perhatikan, bahwa pengukuran dan interpretasi antropometri tidak selalu mudah dilakukan. Jadi jangan anggap remeh ya, tidak selalu mudah dilakukan. Cara melakukan pengukuran perlu dipahami dengan baik sehingga hasil pengukuran mencapai presisi dan akurasi yang dapat diandalkan. Perlu diperhatikan, jika ada edema atau asites, pembengkakan, yang dimana yang bengkak itu adalah tumpukan cairan dan elektrolit, hasil pengukuran berat badan dan indeks massa tubuh akan menimbulkan kerancuan. Maka kalau nanti kamu berada di mata kuliah dietetik, kamu akan mendapatkan ilmu bahwa bagaimana mengurangi berat badan perhitungan dengan berat badan aktualnya. Nanti akan ada pengurangan edemanya, berapa persen dari berat badan yang kamu timbang dengan pengurangan edema ataupun asites yang dialami oleh pasien. Awalnya berat badan aktualnya adalah 50 kilo. Ternyata dari hasil edema asites didapatkanlah 5 kilo. Maka berat badan aktualnya, realnya adalah 45 kilo. Itu hati-hati. Terus yang berikutnya, adanya kelainan tulang belakang seperti kifosis, misalnya tulang belakangnya itu bengkok, ya, dan skoliosis atau kifoskoliosis atau fraktur kompresi vertebra serta ketidakmampuan untuk berdiri ataupun mobilisasi, misalnya pada lansia juga termasuk, dan kondisi amputasi menyebabkan cara pengukuran antropometri tinggi badan dan berat badan perlu dimodifikasi. Dan hasil pengukurannya diinterpretasikan secara hati-hati. Pengukuran lingkar pinggang secara akurat juga dapat terkendala bila terdapat kelainan tulang belakang atau adanya asites. Perubahan pada deposit lemak dan penurunan elastisitas kulit terkait usia, proses penuaan, berkontribusi terhadap kesalahan perkiraan pengukuran antropometri pada lansia. Selain itu, interpretasi hasil pengukuran juga harus disesuaikan dengan gender ataupun jenis kelamin dan rasnya, postur antar bangsa. Karena berbeda antara Asia dengan Eropa. Kamu akan memperhatikan. Nah, untuk prosedur pengukuran antropometri, nanti kita akan bahas sebentar di praktiknya. Oke, jadi Ibu menjelaskan dulu teorinya sebentar, nanti kita istirahat dulu ya. Boleh istirahat dulu, sholat, makan siang, silahkan. Nanti kita mau mulai lagi jam berapa? Kita nggak lama, tapi Ibu harus menjelaskan dulu karena terkait dengan penugasan dari teori. Praktik. Kalau penugasan teorinya, silakan menjawab 5 pertanyaan berikut yang kemarin sudah Ibu sampaikan. Apakah yang dimaksud dengan presisi akurasi, mengapa menjadi penting, faktor yang mempengaruhi, bagaimana cara meminimalkan, dan berikan contoh penerapannya. Oke, untuk penjelasan praktiknya bisa dimulai jam berapa? Kita istirahat dulu saja, sholat dan makan siang.